Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat JH, kembali lagi di JIH Podcast Healthy Corner Rumah Sakit JH Yogyakarta. Nah, sahabat JH, kali ini bersama dengan saya yang akan menemani sahabat JH untuk terkait ngobrolin seputar visum nih di podcast kali ini. Nah, sahabat JH, seperti yang diketahui bahwa kita sekarang ini sudah ada dokter spesialis forensik dan mediko legal. Jangan berlama-lama, kita langsung sapa aja dokternya. Halo Dokter Yusuf. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Dok kabarnya nih Dok hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Dok. Oke, sahabat JH, seperti yang diketahui, beliau ini adalah Dr. Muhammad Yusuf Arozi, MSc, SPFM, SEMED. Nah, beliau ini juga dokter forensik dan mediko legal di Rumah Sakit JH yang menangani berbagai kasus nih, seperti pemeriksaan DNA, pemeriksaan forensik, konsultasi mediko legal, serta mediasi. Dok, nah, sebelum kita masuk ke inti nih Dok, seperti saya nih, yang masih awam nih dan juga mungkin sahabat JH masih belum paham nih terkait apa sih peran dari dokter forensik dan mediko legal ini, boleh dijelaskan sedikit nggak Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau peran dokter forensik dan mediko legal itu diantaranya yang mungkin yang masyarakat udah banyak ketahui, dia dokter forensik itu dia memeriksa untuk pasien-pasien atau juga korban-korban pada kasus-kasus yang mengarah pada tindak pidana. Mhm. Sebenarnya nggak hanya korban aja sih yang diperiksa, bisa juga kalau permintaan dari penyidik itu yang diperiksa si pelaku juga gitu. Jadi kita Mmm, periksa korban juga pelaku dan mungkin kalau memang korbannya banyak ya bisa banyak seperti itu. Dan nggak hanya dari korban atau pelaku aja, bisa juga kita periksa di bagian TKP atau misalnya kasus-kasus bencana massal ya misalnya pesawat jatuh itu ini kita identifikasi tuh orang-orangnya ini siapa aja kan gak ketahuan ya mukanya udah kemana, wajah iya. anggota tubuh udah pecah belah, nah gitu Aduh. kan. Terus ya kasus-kasus yang mengerikan mungkin ya orang Mhm. melihat seperti itu sih. Oh baik, berarti pembahasannya agak sensitif ya sahabat JH ya. Dok, Ya. sebenarnya apa sih yang membedakan visum dan otopsi nih Dok? Oke, sebenarnya kita lihat dari definisi dulu ya. Mmm, Visum itu dari bahasa Latin kan dia maksudnya apa yang dilihat dan ditemukan. Jadi dokter sebenarnya visum itu boleh ditulis sama dokter umum juga gitu. Tergantung yang periksa siapa dan kompetensinya sampai mana. Kalau kita dokter itu kan ada kompetensi atau standar kompetensi dokter Indonesia. mhm. Nah, kalau dokter umum itu boleh kok meriksa misalnya kasus-kasus penganiayaan mulai dari penganiayaan umum, kekerasan seksual, KDRT. Nah, untuk otopsi, kalau otopsi itu yang menangani harus dokter forensik, nggak boleh dokter umum. Oh, Karena standar kompetensinya itu masuk yang dokter spesialis forensik. Kalau otopsi itu ya kita bisa bilangnya pemeriksaan luar dan dalam jenazah. Luar dan dalam ya luarnya kita periksa mau dari mhm, kulit dan sebagainya. Terus kalau dalam ya organ-organ tubuh dalam. mhm. Seperti itu. Kalau dokter umum boleh nggak? Boleh, tapi hanya sampai pemeriksaan luar jenazah. Oh Jadi nggak gitu. sampai di bedah jenazahnya Oh, oke. gitu. Dan mungkin masyarakat nanti kalau dibedah organnya aji mumpung ini Iya. diambil gitu. Nah, enggak, kalau diambil itu nggak akan gitu. Karena apa? Untuk membuat suatu organ diambil terus Mhm. bisa disimpan dan didonorkan kepada orang lain itu ada golden period, ada waktu emasnya ya. Iya. Artinya kalau udah berapa jam itu ya udah nggak bisa. Jadi memang Oh harus segera gitu oh setelah begitu. pasca dinyatakan meninggal seseorang tersebut baru bisa diambil terus segera disimpan di es. Mhm. Ya banyaklah prosedurnya baru bisa Oh, baik. didonorkan. Baik, Dok, berarti kan kayak saya nih yang masih awam nih, Mhm biasanya mhm. sering ngelihat, video-video atau berita-berita Iya iya. agak mistis gitu. Biasanya kan Iya. kalau forensik, dokter forensik tuh kan, arahnya seringnya ke tubuh yang sudah tidak bernyawa gitu ya, Oh Dok, iya ya. iya, Berarti kalau visum itu berarti, kita gitu ya, manusia yang berarti, beda berarti ya, Dok, dengan iya, otopsi ya? betul. Jadi kalau dokter forensik gak hanya orang orang mati gitu. Iya, Orang bilang, "Ih, forensik pasti ngurusnya jenazah mulu." mhm, Kan enggak. Jadi ya korban hidup mhm, dan nggak ngurusin orang juga. Kadang ya TKP, mhm, tempat kejadian perkara, tempat kejahatan. Misalnya, oh ada kasus apa, misalnya pembunuhan, terus kita disuruh periksa ini sebenarnya dia itu di atau mmm, kayak gitu, atau ada yang lain-lain gitu mhm. kan. Soalnya bisa juga dia sebenarnya
si pelaku Menghilangkan bukti? menghilangkan bukti atau memanipulasi TKP-nya biar dikira kayak gitu. Nah itu kita, belajar di arah situ sih. Oke, baik banget nih sahabat JH, sangat menarik ya cerita dari Dokter Yosef. Oke Dok, seperti yang dokter sampaikan nih terkait visum. Kalau misalnya nih Dok, ada seorang korban, dia ternyata diduga mengalami kekerasan nih Dok. Eee, ketika dia ingin melaporkan, ataupun terjadi memar gitu Dok, itu Mhm. harus datang dulu ke polisi atau bisa langsung ke rumah sakit nih Dok? Datang langsung minta divisum gitu boleh nggak sih Dok? Oh, oke, baik. Nah, jadi kalau ada korban kekerasan, nah, kekerasan apapun ya, misalnya, Mhm, mohon maaf ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ada penganiayaan, mhm, ataupun kecelakaan diakibat orang lain, ataupun kekerasan seksual, ya, pokoknya kekerasan yang mengarah pada tindak pidana gitu mhm, ya. Nah, orang itu sebaiknya sih, langsung ke rumah sakit, mhm, ya. Fungsinya apa, kalau ke rumah sakit, dokter itu bisa segera memeriksa mhm, dari luka-luka yang ada atau tanda-tanda perlukaannya, gitu. Karena apa, kalau misalnya dia boleh ke polisi dulu nggak untuk laporan? Boleh mhm. juga sih, nggak apa-apa, silakan. Cuma kalau dia ke rumah sakit dulu, kan dia luka itu juga ada waktunya, ada umur luka Ah, kalau kita betul. belajar. Jadi misalnya kalau dia, hari ini kejadiannya, terus besok dia lapor polisi, terus besoknya dia baru ke rumah sakit. Nah, warna lukanya itu udah berbeda, Oh ya, gitu. baik. Terus kedua, kan kita nggak tahu dari luka tersebut apakah ada infeksi atau Mhm, ada kedaruratan lain. mhm, Kalau dia ke rumah sakit bisa kita segera tangani meminimalkan resiko untuk infeksi dan hal-hal yang mengarah bahaya mmm, untuk pasien itu sendiri sih, oke. seperti itu. Nah, kalau sudah nanti kita periksa, kita foto, dokumentasi, terus Mhm, kita catat, itu kan, akan disimpan secara rapi dan rahasia di rumah iya, sakit ya, dalam rekam medis. Nah, setelah itu dari pasien nanti akan mendapatkan namanya bukti kwitansi bahwa mhm, sudah periksa di sini, di mmm, JIH. Nah, bukti tersebut akan disimpan sama pasien untuk dibawa ke kantor polisi bahwa oh, ini aku tuh udah periksa oh kemarin gitu. sama dokter forensik, sama dokter umumnya Mhm. gitu. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya, ada seseorang mau divisum itu bisa langsung dengan dokter umum di UGD ya, Dok, ya? Boleh, Iya, heeh, boleh. berarti tidak perlu harus menemui dokter forensik itu juga tidak apa-apa ya, Dok, ya? Iya betul, Baik asalkan baik. tadi, sesuai SKDI atau Mhm, standar operasi. Kalau otopsi ya memang harus ini. iya dengan dokter Oh iya. forensik. Nah itu untuk yang kasus hidup. Mhm, Tapi kalau kasus mati, misalnya jenazah mhm, gitu, jenazah ditemukan di kos-kosan mhm. misalnya, nah dibawa ke rumah sakit JIH dari polisi minta visum. Nah kalau untuk ini berarti kan polisi udah tahu duluan nih. Nah untuk dilakukan pemeriksaan pada jenazah itu wajib adanya surat permintaan visum dulu atau Oh ada permintaan dari penyidik dulu oh, gitu. berarti dari kepolisian ya, Dok, ya? Betul. Nah, kalau belum ada permintaan, kita nggak boleh ngotak-ngatik Mhm. atau ibaratnya memanipulasi apa yang ada di jenazah tersebut, gitu. Kalau dari Mmm. permintaan, perlu deh kita periksa tuh dari kepala sampai ujung kaki, seperti itu. Oh, oke. Dok, ini saya agak sedikit kepo nih, Dok. Kalau Boleh. misalnya nih ada korban atau seseorang pasien Mhm. tuh, dia habis kena pukulan ataupun terbentur benda tumpul, itu Iya, kan muncul memar tuh. iya. Itu kenapa sih, Dok, bisa muncul memar tuh, Dok? Muncul memar itu kan Mhm, akibat namanya, memar itu terjadi akibat trauma tumpul. Nah, mhm, trauma tumpul yang mengenai kulit sehingga kan itu ada beberapa pembuluh darah superficial. mhm. Superficial itu yang permukaan ya, Iya, itu pecah. Nah, Dok, tapi kalau petinju itu kalau dia pukul-pukulan kok bisa sampai nggak memar sampai lebih parah jadi mhm, robek gitu ya. mhm. Nah, luka robek itu juga karena kekerasan tumpul. Jadi, Oh, karena awalnya memar, tapi karena terlalu kenceng memarnya jadi robek. Nah, itu, luka robek itu akibat kekerasan tumpul yang melebihi dari kekuatan elastisitas si kulit tersebut. mmm, Seperti itu, kayak gitu. oke Nah, oke. kalau pakai pisau, iya itu bukan luka robek, Iya, tapi pisau kan ada bisa macamnya, bisa luka iris, luka tusuk, luka bacok, mhm. dan sebagainya. Oh, Seperti oke. itu. Untuk trauma ada banyak sih, ada Mhm, luka karena suhu, mhm mhm, misalnya karena panas, itu suhu panas, atau juga bisa karena baru mhm trauma itu tekanan ya. mhm Misalnya menyelam terlalu dalam, gendang telinganya pecah, paru-parunya bengkak dan mhm. sebagainya. Atau juga bisa karena tadi suhu panas, suhu dingin itu juga bisa membuat kita meninggal gitu kan. Jadi kan Oh, pembuluh darahnya nggak bisa lancar karena mhm. beku, ada nekrosis atau
matinya suatu jaringan karena Mhm. nggak dapat asupan nutrisi ya dari Mhm pembuluh mhm. darah menjadi hitam, kayak tampak Oke seperti oke. membusuk seperti itu. Nah itu, ya ini sama dokter bedah juga, kayak kita Oh, juga iya. periksa, Oke. gitu. Berarti kalau misalnya nih, Dok, ada korban dia, ternyata ada memar dan dia Mhm, pengen visum kan biasanya malu tuh ya, Dok, ya untuk mhm. memeriksakan. Itu misalnya nih hari ke-10 dia baru memeriksakan memarnya, itu apakah masih valid tuh, Dok? Ya masih valid sih. Masih Nah, valid kan ya? nanti untuk jadi kan visum itu apa yang dilihat dan ditemukan tadi. Mhm. Nah, kalau dia warnanya sudah kuning ya kita juga tulisnya kuning. Heeh, jadi, Mmm. pada misalnya pada lengan sebelah mana Mhm dengan apa, koordinatnya di mana, mhm ukurannya berapa, bentuknya apa, nah ini warnanya kuning. Nah, nanti di visum juga akan ditulis bahwa luka tersebut, perkiraannya sudah berapa hari dari oke. warna luka tersebut, gitu. Oh, oke. Ada juga yang warnanya bermacam-macam, Mhm misalnya sering terjadi pada kasus, KDRT. mhm KDRT itu kan sifatnya berulang-ulang, mhm. di mana biasanya korban mengalami kekerasan itu setelah beberapa kali baru dia berani lapor. Nah, Mhm. lukanya tersebut warnanya macam-macam, ada yang Iya iya. kuning, mungkin ada yang baru gitu. Nah, itu kita juga bisa tuh pada luka ini, eee eee, perkiraan usia lukanya sekian hari, ini perkiraan Mmm. usia sekian hari, Mhm seperti itu mhm. sih. Oke, Nah, berarti itu nanti ada ya, Dok, ya, di hasil pemeriksaannya ya? betul ada. Oke. Dok, biasanya di hasil pemeriksaannya tuh keterangannya ada apa aja sih, Dok, yang penting? Ya oke. Sebenarnya kalau hasil Mhm pemeriksaan ya seperti pada umumnya, cuma mhm kalau forensik, lebih ke kita nah yang pertama itu, kan ada surat permintaan visum tuh dari kepolisian, nah itu kita mhm. tulis ada Mmm. nomornya, nah paling atas sih ada tulisannya khasnya itu Pro Justitia, ya Oh. demi keadilan. Oh, aduh. Ya, jadi Pro Justitia, nah bawahnya baru ada keterangan ini, kita membuat visum terpenting itu berdasarkan dari surat, permintaan visum dari kepolisian mana, Mhm nomornya berapa, nama penyidiknya siapa yang meminta, dan nggak harus selalu polisi yang meminta. mhm. Saya di rumah sakit lain juga, nah itu ada permintaan dari misalnya dari TNI itu juga bisa. Oh, oke oke. Itu. Nah, terus kita tulis nama korbannya, bawah-bawahnya baru kita tulis lukanya, Mmm. luka-lukanya. Dan kita periksanya pada hari apa, kapan. Nah, itu eee, ini saya bahas jadi misalnya kita periksa korbannya misalnya pada hari ini, terus surat permintaan visumnya datangnya 1 tahun kemudian, Mhm. itu bagaimana Dok ya? Kita tetap tulis yang saat kita periksa. Oh, Ya, oke oke jangan oke. periksa setelah 1 tahun kemudian kita periksa ya lukanya udah Iya, udah hilang. berubah. Iya gitu. Jadi kita tulis saat periksa kan udah ada di rekam medis ya di Mhm situ. Nah, di situ terus luka-lukanya kita tulis, terutama koordinat jenis mhm lukanya apa, terus ukuran lukanya apa. Kalau ada luka akibat kekerasan tajam kita juga sampaikan mhm. bahwa ini ciri-cirinya kekerasan tajam berbeda dengan yang kekerasan tutul. Oke. Itu ada ciri-cirinya. Lalu di kesimpulan juga kita sampaikan bahwa ini setelah kita periksa pasien ini dengan hasil laboratorium segini ini, Mhm pemeriksaannya ini misalnya kalau rawat inap ya, mhm. itu panjang banget karena laboratorium kan bisa serial ya, Iya, betul. bisa berhari-hari. Nah, terus ada juga misalnya ada operasi apa, terus masuk obat apa, dan sampai pasien dinyatakan pulang. Nah, itu, panjang seperti itu. Sampai Oke. terakhirnya intinya kesimpulannya bahwa luka-luka tersebut apakah, dalam masuknya itu nanti derajatnya luka ringan, sedang, atau berat. Oh, berarti ada skornya ya, Dok, ya? Eee, bisa skor kita menilainya lebih ke apakah luka ini, menyebabkan kalau ringan kan dia Mhm tidak mengganggu kegiatan atau dalam dia mencari pekerjaan sehari-hari, mhm itu yang ringan. mhm. Tapi kalau yang sedang dia mengganggu atau menghalangi dia dalam mencari Beraktivitas. pekerjaan, Mhm. tapi sementara waktu, itu Mmm. yang sedang. Mhm. Lalu kalau yang berat, itu yang bisa menimbulkan kematian. Menimbulkan Oh. kematian, termasuk juga misalnya aborsi, Mhm pengguguran mhm. kandungan, pembunuhan anak sendiri. Nah Mhm mhm. itu juga yang bisa menimbulkan bahaya maut. Nah itu, Oh, oke oke. masuknya luka berat, Oh, oke. seperti itu sih. Kalau kita bisa bayanginnya misalnya kalau luka derajat ringan itu kayak dia cuma datang habis itu bisa rawat jalan, Mmm. tanpa harus fisioterapi, terus nggak ada kecacatan, dalam waktu Mhm. jangka waktu berapa bulan. Berarti kayak cuma luka kecil-kecil itu ya, Dok? Betul. Mhm. Kalau yang sedang mungkin perlu fisioterapi dan dia sembuh dalam Mmm, waktu misal 1 mhm bulan. Terus kalau berat ya mungkin
dia nggak nyampe mati, tapi mhm. cacat itu juga termasuk berat. Misalnya dia Oh, putusnya saraf dan kalau saraf kan regenerasinya iya, sulit ya. betul. Setelah itu dia nggak bisa regenerasi, dia megang gelasnya jadi nggak sempurna, nggak Mhm kayak mhm. kita, atau dia aktivitas jadi terganggu. Mhm. Awalnya dia kerja kantoran karena nggak bisa ngetiknya bagus, nah itu termasuk berat Oh, juga. oke Jadi oke. nggak bisa, aktivitasnya jadi jelek ya Jelek dalam arti. ya? Oke oke. Seperti Oke, sahabat JH, itu tadi terkait, seputar visum ya. Kemudian nih, Dok, mhm. eee, tadi kan terkait keterangannya apa aja nih kan ya, Dok, yang Mhm. muncul. Dok, kalau misalnya nih, mohon maaf, ada seseorang yang dia mengalami kejahatan seksual nih, Dok. Apalagi kan wanita nih ya, biasanya kasus-kasus Iya. yang paling banyak dan Mhm sangat mhm. rawan gitu, Dok. Apabila dia minta divisum nih, Dok, seorang Iya. wanita tersebut minta divisum, apakah, dia juga didampingi oleh dokter obstin, Dok, dokter kandungan Oke, untuk baik. pemeriksaannya? Pemeriksaannya, Mhm baik. Itu untuk pemeriksaan, boleh didampingin, mhm boleh juga tidak, mhm. tergantung dari kasusnya. Bahkan Oke. ada beberapa kasus nggak hanya dokter obgyn, juga Mhm ada dokter bedah, dokter anak, mhm dokter penyakit dalam dan sebagainya. mhm. Jadi cerita dikit waktu pernah ada ini kasus jadi KDRT, Iya disertai ada kasus kekerasan seksualnya, terus dia juga dibacok sama suaminya, ya mhm. itu jadi kan ada dokter bedah, Iya terus ada dokter penyakit dalam buat ngatasi di darahnya juga kan gitu, nanti berapa, untuk kebutuhan darahnya seperti itu, terus ada juga saya sebagai untuk mengukur luka-lukanya gitu. mhm. Dan itu jadinya memang kita, kolaborasi. Jadi namanya dokter itu kita kerjasama nggak bisa kerja sendiri juga gitu. Dokter obgyn penting, nanti misalnya ada kedaruratan di bagian obstetrics dan Mhm, ginekologinya, Mmm, beliau-beliau ini ya juga penting gitu, iya. apalagi kalau juga kasusnya berat ya, jadi perlu spesialisasi yang lain seperti itu. Oke. Dan sering juga kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan, sering juga terjadi pada laki-laki. Oh, iya Iya, iya, karena Dok. apalagi sekarang udah maraknya Iya, PQ betul. plus. Tit. Nah itu, nah itu kan itu panjang banget. Nah itu pernah, ya memang laki-laki yang saya periksa gitu. Oh, Nah ya dia bisa juga mau sama mau atau mungkin iya, juga dia dipaksa ya, korban Dok, ya? dipaksa gitu. Bahkan anak kecil juga kan ada juga Iya. korban seperti itu, bahkan laki-laki gitu Iya, sebagai ngeri banget ya, korbannya. Dok, ya? Iya, seperti itu. Dan kalau pemeriksaan kekerasan seksual memang agak agak ini ya riskan karena Mhm kalau korbannya perempuan itu kan mhm. kasihan saat dia Iya, memang akibat kejadian tersebut dia hamil gitu. betul. Dia dalam arti hamil yang tidak diinginkan ya seperti Iya itu. Nah itu memang buat ya yang merasa seperti itu kan ya diharapkan untuk segera dilakukan pemeriksaan iya untuk, kalau ada keterlibatan kita bisa langsung menangani seperti itu dan mhm. apalagi bukti-bukti itu cepet banget hilangnya Iya, gitu. betul, Dok. Misalnya, kalau dia kekerasan seksual disertai si pelaku Mhm ejakulasi atau mengeluarkan sperma mhm. di dalam, kelamin si perempuan. Nah itu kalau dia si perempuannya udah mandi, udah pipis, udah cuci bagian kelaminnya, ya itu buktinya Akan akan hilang? semakin hilang, Oh gitu. Apalagi kalau udah lebih dari 24 jam, biasanya akan sulit gitu. oh, begitu. Eee, pernah sih saya ketemu itu ya hampir 24 jam itu masih ada buktinya Mhm kayak gitu, masih ditemukan dari hasil kita kan akan lakukan swab mhm. ya, Swab. swab-nya pada area oral, anal, sama vaginal. Nah Mhm. itu sperma masih ada gitu, masih ditemukan walaupun cuma satu 2 tapi kan itu udah cukup, kayak gitu. Nah nanti di pengadilan akan ditanyakan apakah ada bukti tanda-tanda persetubuhan di situ. Mhm Nah kalau ditemukan adanya luka lecet di area kelamin mhm. gitu, terus adanya sperma, itu berarti ya terbukti adanya tanda-tanda persetubuhan. Bukan berarti kita melihat kronologi enggak, cuma kita lihat dari bukti-bukti laboratorium dan pemeriksaan fisik yang kita temukan, seperti itu. Oke, Dok. Nah, Dok, kalau, KDRT nih, Dok, Mhm apakah itu sebutan untuk seorang suami yang melakukan tindakan kekerasan ke istri dan sebaliknya, atau anak-anak yang, mhm. dia dilakukan kekerasan oleh orang tuanya juga termasuk KDRT, Dok? Iya, termasuk. Jadi Termasuk ya? KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, Mhm itu dari pasalnya yang mengatur bahwa apapun kekerasan yang terjadi memang dalam suatu rumah. Nah, mhm itu nggak harus terjadi pada keluarga yang satu darah ya. mhm Artinya misalnya bapak, ibu, anak itu enggak. Jadi
ART itu juga bisa, itu namanya Oh, KDRT. Jadi misalnya ART dipukul sama majikannya itu mhm. termasuk KDRT, Oh, atau oke oke. mertua dipukul sama menantunya, Mhm. nah itu juga termasuk KDRT, atau Oke. mungkin suami dipukul sama istrinya. Mhm. Nah itu kan ya mungkin udah pasti ya. Heeh. Yang penting terjadinya di dalam suatu rumah yang biasanya memang orang-orang korban sama pelaku itu Mhm. memang biasa tinggal serumah seperti itu. Mmm, oke oke. Iya. Berarti kalau dokter tuh juga paham terkait kayak pasal-pasal Ya mungkin, eee, bukan paham secara ya, umumnya ya? ya secara umum aja. Kalau Mmm, hafal banget sih enggak. enggak ya? Iya, mungkin ahli hukumnya yang akan Oh, lebih hari pas hukum. ya, Oh, heeh, oke. gitu. Dok, oke Boleh, nih, jika seseorang sudah melakukan visum nih, Dok, mhm. sekuat apa sih hasil visum di dalam peradilan hukum itu, Dok? Oke, untuk visum dalam peradilan itu sangat penting. Mhm, Jadi, pertama visum itu memang diatur, di pasal 184 KUHP ya, mhm, itu di mana KUHP 184 itu menjelaskan ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, sama petunjuk. petunjuk. Nah, terus di apa sih yang alat bukti itu jadi, yang memperkuat kalau ada suatu kejadian tindak pidana yang mengarah Mhm, pada tindak pidana itu. Nah, kalau surat itu yang dimaksud adalah misalnya contohnya visum et repertum itu. iya. Nah, surat itu yang dibuat, yang buat kan ahli ya. Nah, itu nanti kalau kita yang nulis visum, nah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas penulisan visum itu, namanya keterangan saksi. Iya, keterangan ahli ya, Mhm, keterangan ahli di sana akan disampaikan di mhm, situ. Itu, nah itu diatur pada pasal 186, di mmm, mana keterangan ahli itu penting dalam proses peradilan. Dan keterangan ahli itu juga dibahas di pasal 133 ayat 1, 2, 3 itu bahwa memang keterangan ahli yang menjelaskan tentang si penulisan visum et repertum itu mhm, ya memang sangat dibutuhkan demi tegaknya suatu kasus mhm. seperti itu. Oke, wah menarik banget nih ya sahabat CH obrolannya Dokter Yosef ini. Iya, Dok, oke, kayaknya udah cukup nih pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ulang nanti bisa stay di podcast-nya JIH. Dok, terima kasih banget oke, sama-sama. sudah hadir di podcast kali ini. Semoga Dokter Yusuf sehat selalu Iya, dan selalu bisa membantu pasien-pasien atau korban-korban yang memang membutuhkan keadilan. oke, bismillah, semoga Iya, ya. oke gitu sahabat JH terkait, JH Podcast kali ini, semoga podcast kali ini bisa menjadi, wawasan nih buat sahabat JH dan juga untuk saya, dan juga jangan lupa untuk selalu pantengin, notifikasi Rumah Sakit JH di Instagram maupun di YouTube. Sampai jumpa sahabat JH, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.